Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersyukur saudara, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu kita percaya ada juga anugerah berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati. Namun sebelum kita menikmati semua itu, mari mempersiapkan diri. Kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan firman Tuhan. Saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan untuk kita yang terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 71 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Demikian kata pemazmur Daud bagi kita pagi ini. Topik renungan kita pagi ini yaitu belajarlah dari pengalaman. Ini penting saudara, karena saya yakin ada begitu banyak orang yang terkadang karena pengalaman hidupnya yang buruk, dia enggan untuk melangkah lebih baik maju ke depan. Tapi pagi ini kita coba belajar buka diri, mohon tuntunan Tuhan supaya kita mengerti kebenaran ini. Seorang bijak dia pernah berkata seperti ini saudara. Hidup ini adalah serangkaian pengalaman. Setiap pengalaman membuat kita lebih besar, walaupun kita terkadang tidak menyadarinya. Mari saudaraku, kita harus akui bahwa ini adalah sebuah fakta. Memang terkadang kita kurang menyadari bahwa pengalaman itu membuat kita lebih baik, lebih besar. Suatu ketika saudara, sekawanan kuda sedang bermigrasi mengikuti perpindahan musim. Lalu secara tidak sengaja ada seekor kuda pejantan muda yang kurang memperhatikan alur perjalanan mereka, sehingga ia tercecer dari kelompok itu dan dia terhilang dari kawanannya, dia tersesat dari rombongan itu. Lalu dalam perjalanannya saudara, dia berusaha berjalan sendirian. Di sana dia mulai bertemu dengan banyak binatang lain dalam kesendiriannya. Di dalam perjalanan itu, oleh binatang lain itu saudara, ia banyak belajar. Ia banyak mendapatkan nasihat tentang perilaku para binatang pemangsa dan tentang bagaimana cara-cara untuk mengatasi binatang pemangsa tersebut. Artinya dia diajari, dinasehati oleh banyak binatang-binatang yang ia temui dalam pengalaman kesendiriannya, dalam ketersesatannya itu saudaraku. Hal itu membuat dia menjadi cekatan. Ia mulai menghafal rute-rute perjalanan. Ia mulai memberi diri menghafal setiap tempat-tempat tertentu, serta rumput tinggi, tempat perlindungan yang aman bagi para pemangsa. Dan ia juga menjadi lebih waspada terhadap segala gerak-gerik yang mencurigakan yang ia temukan. Dan 6 bulan berselang setelah itu, ia menjadi pribadi yang lebih berani dan lebih cekatan dalam mengambil kesimpulan dalam setiap langkahnya saudara. Dia bukan menjadi pribadi yang ceroboh lagi, walaupun pada akhirnya tadi karena kecerobohannya dia tersesat, tetapi dalam ketersesatannya sesungguhnya dia sedang terpimpin kepada kehidupan yang lebih terarah saudara. Dan tanpa disengaja ia kembali bertemu dengan kawanan kelompoknya, di mana beberapa waktu lalu dia tersesat keluar dari kelompok itu. Tetapi sayang saudara bahwa kawanan itu sudah tidak berpemimpin. Tidak ada pemimpinnya lagi. Oleh karena pejantan pemimpin mereka itu telah tewas dalam pertarungan mempertahankan kelompoknya itu saudara. Itu yang terjadi. Sehingga kawanan kuda ini yang ditemuinya ini sudah tidak ada pemimpinnya. Lalu ia pun memberanikan diri untuk memimpin kelompok itu. Lalu melihat keberaniannya itu, para pejantan lain yang seusia dengan dia, mereka mulai penasaran.
Mereka bertanya kepada kuda pejantan ini, "Beruntung kali kamu ini, baru saja kamu kembali, kamu sudah jadi pemimpin bagi kami. Apa rahasianya sehingga kamu memiliki kemampuan sehebat ini sekarang?" Lalu saudaraku, ia pun menjawab teman-temannya ini, dia katakan, "Selama terpisah dari kalian semua, aku telah belajar banyak hal tentang kehidupan ini. Memang aku mengalami banyak kesusahan karena aku harus hidup sendiri, menghadapi kehidupan ini sendiri. Namun penderitaan itu adalah cambuk yang telah menghantarku seperti ini. Pengalaman itu telah membentuk hidupku seperti ini." Demikian jawabnya dengan mantap, saudaraku. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, David Mahoni, saudara, dia pernah berkata seperti ini, "Untuk mendapatkan pengalaman, kita harus rela terpukul berkali-kali. Pengalaman itu jika tidak membunuhmu, dia akan mengajarimu untuk bangkit kembali. Karena pengalaman itu seperti cambuk yang selalu akan bisa memukul, mencambuk kita berkali-kali. Kalau kita tidak bertahan, kita akan semakin lemah. Tetapi kalau kita tahan, cambuk itu akan membangkitkan kita, menolong kita, dan menghidupkan kita." Firman Tuhan yang kita baca pagi ini, saudara, meneguhkan kita tentang hal ini. Di mana Daud dengan tegas berkata kepada kita, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ketertindasan, tekanan-tekanan kehidupan, persoalan-persoalan yang berat, beban-beban hidup yang berat, serta banyak lagi pergumulan-pergumulan yang kita alami. Ketika kita mau belajar lewat semuanya itu, sesungguhnya itu adalah alat Tuhan untuk mendidik kita, untuk membimbing kita, untuk membentuk kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, yang lebih tangguh, yang lebih kokoh dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena jangan alergi dengan pengalaman pahit, saudaraku. Apapun pengalaman hidup saudara, semua pengalaman menyakitkan memang akan memberi kita dua hal. Pengalaman itu akan bisa memberikan kita dua sisi kehidupan, saudara. Yaitu kita bisa akan kecewa, kita akan bisa mengalami kepahitan, atau bisa akan membuat kita semakin matang dan akan semakin membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ini yang kita lihat. Kita akan menjadi lebih baik atau lebih tidak baik, itu yang kita lihat. Sebagaimana kuda di atas yang kita telah dengarkan ceritanya tadi, pengalamannya yang kurang menyenangkan dalam hidupnya, sebagai modal yang membentuk kehidupannya, pada akhirnya bisa tampil menjadi pemimpin yang cemerlang, pemimpin yang dikagumi, pemimpin yang berani, pemimpin yang berhasil, saudaraku. Oleh karena pengalaman itu telah membentuk kehidupannya. Demikian kiranya kita mau belajar, saudaraku, dari setiap pengalaman kehidupan yang kita alami, untuk kita pakai membenahi kehidupan kita, membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih tangguh. Jangan menjadi pribadi yang lebih buruk dan menjadi lemah. Ya, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih tangguh. Itu yang kita harapkan. Tentu saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita mempunyai pengalaman dalam kehidupan ini, seperti yang saya katakan tadi. Baik itu pengalaman yang menyenangkan, ataupun pengalaman yang kurang menyenangkan. Kita sering berkata bahwa pengalaman itu adalah guru. Itu benar. Artinya jika pengalaman adalah guru, guru itu pembimbing, guru itu pengajar, guru itu penuntun kehidupan kita. Mari saudara, kalau kita berkata pengalaman adalah guru, maulah dididik, maulah dibimbing, maulah belajar dari pengalaman hidup, supaya kita menjadi murid yang lebih baik, yang lebih pintar, yang pada akhirnya kita bisa cerdas, yang pada akhirnya kita bisa menjadi murid yang berhasil, saudaraku. Jika pengalaman ingin menjadi guru, maka kita harus siap belajar dan diajar oleh pengalaman kita sendiri. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, baiklah di pagi hari ini, saya tidak tahu pengalaman apa yang sedang saudara alami pagi ini, hari ini, saat ini. Apakah saudara sedang terbelenggu oleh pengalaman hidup yang berat, intimidasi hidup yang sulit, yang membuat seakan-akan tidak ada lagi harapan dalam kehidupan saudara? Bangkitlah saudaraku, belajarlah. Sesulit apapun pengalaman hidup yang saudara hadapi saat ini,
kalau saudara mau belajar, itu akan mengangkat engkau lebih tinggi, lebih berhasil, lebih baik, lebih sukses. Manfaatkan pengalaman hidupmu untuk membangun hidupmu hari ini. Tentu kita tidak mampu membangun diri dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu pagi ini, selain pengalaman mengajari kita, izinkan Tuhan memimpin kita dalam pembelajaran hidup ini. Karena Tuhan adalah guru agung kita. Oleh Roh Kudus yang membuka pengertian bagi kita memahami pengalaman-pengalaman itu menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Oleh pertolongan Tuhan, kiranya setiap kita dibantu untuk mau benar memanfaatkan pengalaman itu untuk membenahi diri kita, mendidik kita, mengajari kita, membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, yang lebih baik tentunya di hari ini. Itulah yang saya sampaikan untuk saudara. Belajarlah dari pengalaman, bentuk kehidupan saudara di dalam tangan Tuhan. Biarkanlah rencana Tuhan yang dinyatakan dalam hidupmu hari ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah kasih-Mu yang kami terima pagi ini. Kami boleh belajar kembali lewat firman untuk membenahi diri kami, supaya kami boleh belajar lebih baik, lebih tangguh, lebih hebat dalam hidup ini. Dan setiap pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan kami lalui, setiap umat Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkanlah mereka. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang putus asa, beri harapan. Yang berduka, hiburkan Tuhan. Hamba doakan umat-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah pengalaman mereka juga boleh membantu mereka boleh semakin mengenal kasih Tuhan. Kuatkan iman mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah kehidupan mereka Tuhan. Dan pulihkan mereka dari segala persoalan sakit penyakit mereka. Biarlah mereka pagi ini boleh dipulihkan, disembuhkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan umat Tuhan yang hari ini bergumul mencari pekerjaan. Biarlah pengalaman itu juga boleh mereka nikmati bersama dengan Tuhan. Bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Yang belajar, beri mereka semangat belajar. Yang menghadapi ujian, Tuhan tuntun kepada keberhasilan. Yang sedang bergumul untuk melanjutkan pendidikan, dalam segala upaya mereka, Tuhan juga menolong dan memberkati. Juga hamba doakan anak Tuhan yang sedang bergumul menyelesaikan pendidikannya. Tuhan berkati mereka. Ada begitu banyak anak Tuhan pagi yang bersuka cita karena mereka berulang tahun. Mereka mendapatkan rezeki dan berkat Tuhan di hari ini. Biarlah mereka boleh bersuka cita karena Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu adalah anugerah-Mu. Ajar mereka untuk bersyukur. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan anak-anak-Mu pagi ini yang sedang bergumul karena beratnya kehidupan, yang terbelenggu oleh beban-beban hidup yang berat. Mereka mengharapkan anugerah Tuhan. Ketika mereka mendengarkan renungan doa ini, izinkanlah hamba berdoa bagi mereka Tuhan. Memohonkan kiranya, biarlah mereka pagi ini semuanya mendengarkan doa ini. Mereka sungguh-sungguh diberkati hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini, supaya ada banyak orang bisa menonton. Karena saya tahu ada banyak orang merindukan kasih Tuhan pagi ini. Bantu kami untuk membagikannya kepada mereka, supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan seperti saudara. Jangan tahan di tangan saudara. Mari kita bersama mengembangkan pelayanan untuk kerajaan, untuk kemuliaan Allah, dan kita semua boleh diberkati bersama-sama hari ini. Itulah harapan kami saudara pagi ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.